kekasih Tuhan umat pilihan Allah, sangat senang berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman Tuhan di hari ini. Doa dan harapan saya semua kekasih Tuhan sehat, dan apapun masalahmu, kau mampu mengatasinya karena engkau masih bersama dengan Roh Kudus. Tentunya engkau berserah dan mengandalkannya. Siang malam berseru kepada Tuhan. Secepatnya Allah kita, Allah Israel, tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia mampu menolong engkau dan engkau akan mengatasi masalahmu. Kekasih Tuhan, jangan pernah berlari dari masalah. Hadapi satu persatu, selesaikan dan tuntaskan. Karena engkau diciptakan segambaran serupa Allah. Engkau dibuat Tuhan bukan jadi pecundang, tapi engkau pemenang dalam setiap masalah. Haleluya. Kita mau belajar bersama hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas tuntunanmu hari ini Tuhan. Kami mau mengenal dan belajar firman-Mu kembali. Roh Kudus, tuntun kami untuk mengerti rahasia yang ada di dalamnya, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Setiap orang ingin hidup berhasil. Dan tentu saja keberhasilan menurut orang itu berbeda-beda. Ada orang berkata, kalau saya berhasil, kalau saya punya keluarga, saya sudah berkeluarga, saya berhasil. Atau saya punya rumah, saya sudah berhasil. Atau saya punya rumah dan punya mobil, saya berhasil. Kalau masih punya rumah, saya belum berhasil. Jadi ada banyak beraneka ragam pendapat orang tentang keberhasilan. Dan setiap orang ingin berhasil. Amin, saudara. Dan hari ini kita mau belajar satu tokoh yang bernama Yosua. Bagaimana Tuhan menuntun Yosua sehingga Yosua berhasil dalam setiap apa yang dikerjakan, khususnya pada waktu itu. Mandat ataupun tongkat estafet yang diturunkan oleh Musa untuk membawa bangsa Israel, umat pilihan Allah, menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saudara masih ingat bahwa ketika Musa meninggal dunia, Yosua dan bangsa Israel belum memasuki tanah Kanaan. Maka mandat itu diberikan kepada Yosua. Dan sungguh itu sangat berat. Maka Tuhan datang kepada Yosua. Dalam Yosua pasal 1 ayat 1 dikatakan, hambaku Musa meninggal dunia. Nah, sekarang engkau Yosua, engkau akan melanjutkan. Jangan takut, jangan kecut hatimu, jangan tawar hati. Karena setiap tempat yang kau injak pasti engkau akan memilikinya. Namun ada syaratnya tentunya saudara. Hari ini kita mau belajar tentang syarat ini, keberhasilan Yosua. Yosua pasal 1 ayat 8 kita baca bersama-sama. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan datang kepada Yosua supaya Yosua tidak lupa memperkatakan kitab Taurat. Bukan saja memperkatakan, dikatakan tetapi merenungkannya siang dan malam. Saudara perhatikan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Saudara tahu kitab Taurat? Kitab Torah orang Yahudi, Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada 5 kitab. Tuhan katakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Kejadian ini. Bukan. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Keluaran ini. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Tidak, saudara. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. 5 kitab. Jangan engkau lupa memperkatakannya. Artinya Yosua diminta Tuhan untuk berkata-kata, artinya membaca kitab Taurat ini. Setelah membaca, dia harus merenungkannya siang dan malam. Detail, saudara. Kejadian,
Penciptaan, Musa harus membaca, Yosua harus membacanya. Kemudian apa lagi itu? Kisah pencipta manusia, Adam dan Hawa. Jatuhnya dosa, mulainya dosa, Hawa digoda oleh ular. Yosua harus baca itu. Mengapa? Karena dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ketika Yosua membaca peristiwa tentang jatuhnya manusia pertama dalam dosa, Tuhan inginkan supaya dia berhati-hati. Lihat, kau baca itu, kau nanti hati-hati supaya kau jangan jatuh juga, jangan terjebak dengan tipuan oleh ular. Kasih Tuhan. Lalu kemudian disuruh baca juga kisah Kain membunuh Habel. Disuruh membaca juga kisah Nuh, bagaimana kedekatan Nuh kepada Tuhan. Disuruh baca juga kisah Abraham, bagaimana Abraham menyerahkan Ishak anak yang tunggal di atas gunung Moria. Terus sampai baca bukan hanya Keluaran, kisah Yusuf, tetapi kisah Imamat. Dia harus baca juga. Apuan-apuan baku yang tertulis di dalamnya. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan ini. Kalau Keluaran pasal 20 hanya 10 hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri dan sebagainya, saudara. Yang ada padamu Allah yang lain dan segalanya. Tapi kalau membaca Imamat, di sana ada aturan main ini, Imamat ini, bagaimana korban bakar, korban sembelihan dan segalanya. Yosua diminta Tuhan untuk memperkatakan, untuk apa? Membaca dan merenungkannya siang dan malam, segala tulisannya, saudara. Kenapa? Kalau merenungkan berarti itu bahasa hari ini adalah meditasi. Memberikan waktu khusus pada waktu siang, memberikan waktu khusus pada waktu malam untuk memperkatakan kitab Taurat, lalu merenungkan kitab itu. Saudara, meditasi, berdiam diri. Ya, kalau meditasi hari ini berdiam diri, mengosongkan diri, bahaya, saudara. Karena masa dalam kita ada Roh Kudus, pikiran kita kosongkan, nggak ada Roh Kudus lagi, dikeluarin Roh Kudusnya. Oh, yang mana yang nanti masuk? Jangan-jangan nanti ada Roh Kudus yang masuk dalam pikiran kita. Kita tidak seperti meditasi yang ditawarkan oleh dunia. Meditasi dalam Tuhan yaitu ketika kita berdiam diri, kita memikirkan, memasukkan firman Tuhan yang telah kita baca masuk ke dalam pikiran kita. Makanya perlu dihafal. Saudara boleh menghafal firman Tuhan satu hari satu ayat. Bagus, saudara. Nah, ketika satu hari satu ayat kau hafal, masukkan di dalam pikiranmu sehingga pikiranmu itu penuh dengan firman, dan sehingga engkau berhati-hati bertindak sesuai dengan firman. Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Ya, kasih Tuhan, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kunci keberhasilan Yosua adalah dia memperkatakan firman, bukan hanya memperkatakan firman ini itu aja sudah. Maksudnya, wah, firman Tuhan berjanji, mengklaim sana mengklaim sini, cuma ayat sana sini sembarangan. Tidak, dikatakan membaca firman seluruh kitab Taurat, supaya engkau bertindak hati-hati di dalamnya, sehingga perjalananmu akan berhasil dan engkau akan mengalami keberuntungan. Dan terbukti, saudara, Yosua akhirnya berhasil merebut seluruh tanah Kanaan. Amin. Bagaimana dengan saudara saya hari ini? Makna yang kita dapat. Kalau engkau mau berhasil dalam hidupmu, tidak ada yang lain. Tuhan katakan, janganlah engkau melupakan perkataan kitab. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Aduh, Pak, kan kita tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat. Saudara, tunggu dulu. Kalau engkau membaca dalam kitab Matius pasal 5, Tuhan katakan begini,
Sebab aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku menggenapi hukum Taurat. Tuhan tidak meniadakan hukum Taurat, saudara. Dengar baik-baik. Tuhan tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi Tuhan menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat yang mana yang Tuhan genapi? Hukum Taurat tentang pengorbanan penebusan. Nah, karena hukum Taurat itu ada beberapa bagian, yaitu hukum sipil, hukum moral, hukum yang satu lagi, hukum upacara, hukum liturgi. Hukum upacara ini adalah ketika engkau berbuat dosa, engkau sudah melanggar firman kitab Taurat, engkau harus memberikan korban penebusan dosa, korban penebusan kesalahan, yaitu dengan membawa domba, membawa buang tekuk ke bagian tidak mampu, membawa lembu ke Yerusalem, ke Bait Allah setahun 3 kali menghadap Tuhan di Yerusalem. Saudara yang kekasih yang Tuhan, inilah yang sudah Tuhan genapi ketika Tuhan mati di kayu salib sebagai anak domba yang suci. Dia korbankan dirinya, digantung di kayu salib. Disitulah tidak ada lagi namanya upacara pengampunan, upacara korban penebusan dosa dan kesalahan. Hukum Taurat inilah yang digenapi Yesus. Setelah Yesus mati, kamu tidak usah lagi bawa korban-korban, tidak usah lagi bawa ayam, tidak usah lagi bawa lembu, bawa domba, bawa burung tekukul, saudara. Cukup engkau percaya Yesus sebagai Tuhan, maka dosamu diampuni. Haleluya. 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia Allah yang adil dan setia. Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Kekasih Tuhan, luar biasa. Hukum Taurat ini yang sudah digenapi Tuhan, tetapi hukum-hukum yang lain, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, Tuhan tidak meniadakan. Engkau harus melakukannya, engkau dan saya harus melakukannya. Karena firman ada yang berkata, jika nilai keagamaanmu tidak lebih benar daripada nilai keagamaan ahli Taurat, ahli Farisi, engkau tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Wow, saudara, hidup kekristenan bukan gampang. Engkau masuk surga, ya boleh masuk surga, tapi harus menyangkal diri, pikul salib dan mengikut Tuhan. Lukas pasal 9 ayat 23. So, kekasih Tuhan umat pilihan Allah, yang kita pelajari hari ini adalah kalau engkau mau berhasil sama seperti Yosua berhasil menduduki tanah Kanaan, menerima berkat-berkat Tuhan, dan ketika kita mau menerima berkat-berkat Tuhan, ingat saudara, bukan berkat yang kau inginkan, tetapi berkat yang Tuhan. Kehendak Tuhan, bukan kehendakmu. Amin. Nah, engkau akan berhasil di dalamnya. Ketika apa? Ketika engkau memperkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Kalau kita hari ini di Kejadian sampai Wahyu. Kalau Yosua zaman dulu dari Kejadian sampai Keluaran. Kita hari ini Kejadian sampai Wahyu. Perkatakan, setelah perkatakan, renungkan siang dan malam. Ada waktu, beri waktu, bukannya menyisakan waktu, memberi waktu siang hari, memberikan waktu di malam hari untuk merenungkan firman siang dan malam. Sehingga ketika engkau merenungkan firman itu, esok hari ketika engkau punya masalah, firman itu sendiri yang akan menolong engkau, saudara, yang akan menuntun engkau, yang akan memerdekakan engkau. Haleluya. Isilah pikiranmu dengan firman. Bermeditasilah dengan cara berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Bukan mengosongkan diri, tetapi berdiam diri. Pikiran keluarga dikeluarin dulu, memikirkan hutang dikeluarkan dulu, memikirkan pekerjaan dikeluarkan dulu, memikirkan sekolah dikeluarkan dulu, pikiran-pikiran tentang pacaranmu dikeluarkan dulu. Tapi masukkan firman Tuhan dalam pikiran. Dengan cara apa? Menghafal firman. Aduh, tidak mampu. Sungguh dulu saudara. Saudara belajar terus menghafal. 1 hari 1 ayat, paling tidak itu saudara bisa menghafal. Dari Keluaran pasal 20 ayat 8. Jangan mencuri. Singkat sekali kan? Apa saudara? Apa? Mudah. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8 kalau jangan mencuri. Enak saja. Saudara, ayo menghafal ayat.
Sehingga penuhi pikiranmu dengan firman. Nah, ketika engkau penuh dengan firman, ketika engkau merenungkannya, maka engkau akan bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Maka hidupmu akan berhasil, saudara. Haleluya. Kasih Tuhan, mari. Mulai hari ini, engkau yang sudah lupa, bahkan engkau sudah tidak lagi memperkatakan firman, membaca firman, dan merenungkan firman. Ayo, kembalilah anak yang hilang. Ayo berikan waktumu siang dan malam. Beri waktumu, saudara. Firman Tuhan supaya engkau berhasil kok. Supaya engkau berhasil. Supaya engkau berhasil. Janji Tuhan. Ya dalam amin. Kalau engkau memperkatakan firman dan merenungkannya siang dan malam, maka engkau akan berhasil. Mazmur pasal 1 ayat 1-2 dikatakan, janganlah engkau janganlah engkau berdiri di jalan orang berdosa, janganlah engkau duduk di langkung bercemooh, janganlah engkau tetapi renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, dan apa saja yang kau perbuat pasti berhasil. Kurang lebih begitu, saudara. Yang saya maksudkan adalah engkau akan berhasil, kita akan berhasil, engkau dan saya akan berhasil ketika kita mulai hari ini terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan memperkatakannya, sehingga ketika kita berjalan sehari demi sehari, kita akan mengikuti sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan, ayo. Engkau pasti mampu, engkau pasti bisa, karena ini juga kerinduan Tuhan untukmu supaya engkau berhasil dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Tuntun kami Tuhan mengerti rahasia firman di hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, Kau yang tidak jelas Engkau menjelaskannya Roh Kudus bagi anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan. Sehingga setiap kami mulai hari ini bukan saja memperkatakan firman, tapi merenungkannya siang dan malam. Kami memberikan waktu kami untuk mempelajari firman, karena ternyata firmanlah yang akan memerdekakan kami dalam hidup ini. Firmanlah yang menuntun kami dalam langkah-langkah kami menjalani hari-hari kami ke depan yang begitu sulit. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat malam ini, buat hari yang Kau beri di hari ini, Tuhan. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman. Bagi saudaraku yang sedang sakit hari ini, engkau yang sedang merasa tubuh yang sakit, pegang bagian tubuh yang sakit, saudara. Firman Tuhan berkata, oleh bilu-bilu darah Yesus sembuhlah engkau. Karena Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus yang dulu pernah menyembuhkan yang buta melihat dan tuli mendengar, yang bisu bicara, mati dibangkitkan. Yesus yang sama hari ini sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakitmu. Di dalam nama Yesus aku berdoa, sembuhkan saudaraku Tuhan yang sedang sakit. Demikian untuk mereka punya masalah, Tuhan Engkau menolong, Engkau membebaskan setiap masalah demi masalah yang mereka ada, Tuhan. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, Tuhan Engkau berikan hikmat bagi mereka menyelesaikan satu persatu. Di dalam nama Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Kasih Tuhan, jika firman jadi berkat bagi saudara, sharingkan, bagikan pada keluargamu, saudara-saudara seimanmu, agar mereka mempunyai berkat yang sama, sehingga kita sama-sama bersama-sama berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang manis, buah yang lebat untuk kerajaan Bapa dipermuliakan di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.